Di video kali ini kita akan membahas tentang AI workflow, bagaimana cara menggunakannya, apa yang membedakan AI workflow dengan AI biasa, dan yang penting adalah AI apa yang gratis yang kita bisa coba, kemudian tips dan triks tanpa berbasa-basi. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip karena ini adalah ilmunya daging semua guys. Gak akan rugi untuk kalian pelajari. Let's go! Jadi apa sih bedanya AI biasa dengan AI workflow ini guys? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian udah bisa membedakan belum AI biasa dengan AI workflow ya? Buat kalian yang belum begitu memahami, sebenarnya simpelnya itu kayak gini guys. Kalau AI biasa itu instan sekali pakai, sedangkan AI workflow ini bisa rumit dan juga bukan rumit ya, lebih kompleks. Tapi ini bisa digunakan ulang atau dipakai ulang ya. Dengan bahasa simpelnya itu reusable. Nah kalau secara definisi ya kayak gini ya, panjang ya. Terus kalian pasti udah sering baca juga di di internet ya, berseliweran banyak tuh. Nah kalau AI biasa itu dia sekali pakai ya. Misalnya kita pakai Gemini, Midjourney, ChatGPT dan lain-lain ya. Sedangkan AI workflow ini merupakan rangkaian yang lebih terstruktur. Dia memiliki alur yang step by step bisa menghasilkan lebih dari satu output ya, dan bisa digunakan kembali. Untuk AI biasa ada kelebihannya, itu sangat cepat dan mudah digunakan ya. Bagi kita yang awam atau pemula itu bagus dan cocok untuk kita mencoba AI biasa dulu ya, misalnya Google Gemini, ChatGPT dan lain-lain ya. Kemudian kalau yang AI workflow ini menghasilkan konsistensi yang sangat tinggi, wajah karakter yang sama persis di setiap pose. Nah ini fungsinya lebih advance lagi ya kalau kita lihat ya. Jadi guys, AI workflow ini memiliki keunggulan yang lebih unggul ya dibandingkan AI biasa karena ada kontrol yang lebih advance. Kemudian tantangannya, nah untuk kita sebagai pemula, tantangan untuk menggunakan AI biasa itu sebenarnya harus menerima apa adanya, harus ya gitu aja hasilnya ya, kurang lebih tidak bisa kita utak-atik lagi ya hasilnya. Kemudian untuk AI workflow, tantangannya itu membuat waktu belajar kita tuh lebih banyak ya. Kita perlu belajar lebih detail lagi ya. Kemudian membutuhkan komputer yang lebih tinggi. Namun di video kali ini gue akan ngasih tahu ya, ada AI yang keren banget. Kalian bisa cobain nanti untuk AI workflow ini ya. Jadi jangan di skip video ini, tonton sampai habis biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting untuk memahami AI workflow ini ya. Jadi guys, tonton video ini sampai habis, jangan di skip biar kita semua bisa lebih smart dan bisa lebih memahami apa itu AI workflow ya guys ya. Nah di sini gue udah bikinin ilustrasi ya guys ya, prosesnya untuk membedakan apa itu AI generatif biasa dengan AI yang menggunakan AI workflow ya. Kalau yang biasa itu simple banget guys sistemnya. Seperti yang udah gue bilang tadi, simple dan instan, yaitu pertama tuh ada user. Kemudian kita masukin input, misalnya teks, video, suara, dan lainnya ya. Kemudian langsung output ya. Outputnya itu bisa berupa video tergantung AI yang kita pakai ya. Bisa gambar, bisa suara. Dan ini instan, cepat ya, mudah banget makanya. Dan gue yakin dari kita udah familiar banget dan mudah memahami untuk AI biasa ini ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ya, di sini untuk AI yang menggunakan AI workflow itu ada user, kemudian sama ya, ada input, ada juga nah yang membedakan tuh ada editing control atau kita memiliki control power ya. Dan kita bisa menghasilkan output sama ya, outputnya sesuai apa yang kita minta. Namun yang sini membedakan adalah kita satu settingan tadi di editing control bisa menghasilkan multiple output ya. Apa itu Bang multiple output? Multiple output itu menghasilkan hasil yang bermacam-macam ya, berbeda-beda. Bisa ada hasilnya video, bisa hasilnya gambar, bisa hasilnya suara ataupun teks ya. Dalam satu settingan ya. Yang membedakan tadi kalau yang di sini dia tidak ada settingan sama sekali ya. Kita tidak bisa menggunakan settingan sama untuk menghasilkan output yang berbeda ya. Sedangkan di sini settingan sama, kita bisa menghasilkan output yang berbeda. Sampai sini gimana guys? Udah paham belum? Nah, kalau kalian masih penasaran, gua udah sediain untuk ilustrasi ataupun pengertian yang lebih dalam ya.
Jadi anggap aja AI workflow itu adalah pieces of Legos ya, atau bagian-bagian dari Lego ya. Misalnya ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan itu menumpuk ya. Dan Lego ini, bagian-bagian ini, pieces ini perlu kita susun ya untuk menjadi sebuah produk ya, sebuah output. Misalnya ini saya kasih contoh mobil mainan ini dari Lego ya. Nah, ini untuk membentuk Lego ini perlu berapa piece, kemudian piece apa aja yang bisa dipakai gitu ya. Terus bentuknya apa aja, misalnya kalau mau bulat ya berarti kita butuh Lego yang bentuknya bulat gitu ya guys ya. Simpelnya begitu ya. Dan dari pieces ini kita bisa membuat banyak produk. Misalnya bisa bikin mobil ini ada karakternya, atau yang lebih kreatif dan lebih advance lagi, kita bisa membuat bangunan ya guys ya. Kebetulan saya juga suka mainin Lego ya, saya suka merakit Lego, jadi ini analogi yang menurut saya lebih mudah dipahami ya. Kemudian di sini oke, kita udah mulai masuk ke AI-nya ya. Nah, gimana Bang kalau misalnya analogi tadi kita aplikasikan ke dalam bentuk AI workflow? Nah, kurang lebih seperti ini guys ya. Kalau kita bisa lihat di sini piece 1 itu ada 3D ya. Misalnya Lego tadi ya, ada 3D. Kemudian piece 2 ini adalah warna ya, color reference. Oke, piece 2 ya, atau bagian 2. Nah, anggap aja ini Lego ya. Terus kita susun, gabungin, menghasilkan gambar menggunakan AI image stable diffusion namanya ya. Di sini bisa diubah-ubah ya, bisa Google Gemini nanti gitu loh ya. Jangan terpaku sama AI-nya ini, oke? Dan hasilnya dia menghasilkan gambar. Kalau misalnya AI biasa, kita tinggal input teks, terus yang menghasilkan gambar kita nggak bisa otak-atik lagi. Nah, di sini yang membedakan ya guys ya. Di sini kita bisa edit lagi atau input teks lagi, oke? Kita bisa kasih prompt di sini. Kemudian kalau kita masih kurang puas mau nambahin sesuatu, kita tambahkan lagi image ya. Kemudian kita pakai AI-nya tuh Flux Pro 1.1 misalnya ya. Kemudian hasilnya seperti ini guys. Dari gambar ini ya, dari gambar 3D ini modelnya, kemudian warnanya menggunakan warna ini. Terus kita udah hasil yang ini, kita edit lagi, kemudian menghasilkan gambar yang udah final seperti ini guys. Nah, sampai sini gimana guys? Udah lebih mudah memahami belum? Dan saya yakin kalian sudah lebih mudah memahami. Dan ini adalah teknik ya. Jadi AI workflow itu teknik ya, bukan AI baru, bukan, tapi teknik membuat atau menghasilkan suatu output yang sesuai apa yang kita inginkan ya. Jadi kita ada kontrol, kita bisa perbesar, misalnya gambarnya, bisa kita juga perkecil gambarnya, misalnya resolusinya seperti misalnya kayak gini nih, kita bisa tambahkan filter. Terus kemudian kalau misalnya video itu ada sound background dan lain-lain ya. Banyak banget guys. Dan ini gila, ini possibility-nya untuk kreativitas ini seperti kayak Lego tadi ya. Kita udah disediain pieces-piecesnya ini, tinggal kita ini sekreatif apapun kita untuk membangun sebuah istana misalnya ya dari Lego ya. Bayangin guys, udah keren banget ya zaman sekarang ya. Jadi AI itu makin canggih guys. Nah, untuk aplikasinya di gambar, dan kita akan membuat gambar-gambar keren ini ya, gambar-gambar keren ini dari AI workflow tadi, dan ini gratis guys. Bantu channel ini juga untuk berkembang lebih baik lagi guys, biar memberikan informasi yang keren banget buat kita semua. Nah, di sini gua udah siapin ya prosesnya dari yang gagal, kemudian step 1, step 2, terus yang membedakan dari AI lain, ada yang lebih kompleks ya, kita menghasilkan banyak gambar, kemudian di sini ada settingan-settingan lainnya ya. Nah, ini adalah contoh yang udah gua gunakan ya untuk AI workflow ya. Dan ini spesifik untuk membuat foto makanan. Nah, untuk yang ini, konten ini ada di video selanjutnya ya guys ya. Jangan lupa tonton. Gua akan spill AI-nya itu AI apa, tekniknya pakai teknik apa, kemudian gue juga akan spill teknik fotografi ya. Fotografi itu kurang lebih kayak gini. Gue udah siapin materinya, jadi jangan lupa tonton video selanjutnya ya guys ya. Bye bye, see you di video selanjutnya ya guys ya.